Kebijakan STY ex pelatih Timnas Indonesia bicara fakta. Kabar menarik datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia Neil Maizar yang memberikan dukungan kepada Sintayong soal keputusan pemilihan pemain keturunan. Sebagaimana diketahui usai dikalahkan Irak U23 pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, STY menyebut kesulitan dalam memilih pemain karena adanya perbedaan cukup jauh antara pemain pelapis dengan pemain inti. Oleh karena itulah, Sintayong terus memainkan pemain yang sama dalam setiap pertandingan sehingga berdampak pada fisik yang menurun. Menanggapi hal tersebut, Neil Maizar sepakat dengan Sintayong bahwa kedalaman skuad Garuda Muda masih jomplang. Dalam sejumlah wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional, Neil Maizar mendukung bahwa Indonesia membutuhkan pemain diaspora atau pemain keturunan. Ini menarik untuk dievaluasi. Saya mungkin berpikiran STY nggak berani menurunkan di luar yang ada saat ini karena memang kedalaman skuad yang tidak sebagus yang ada di tim-tim lain seperti Irak atau Uzbekistan. Kalau misalnya Justin Hubner nggak main, Nathan Jones nggak main, lah siapa yang mau main lagi? Ujar Neil Maizar. Menariknya, Neil Maizar tidak mengucilkan pemain-pemain lokal dari Liga Indonesia dan berharap semakin banyak pemain muda yang akan muncul. Tapi ia juga tidak menutup peluang agar PSSI menambah kekuatan Timnas Indonesia, yakni dengan mencari pemain-pemain diaspora lagi. Sebab persaingan yang sehat di skuad Garuda bakal menimbulkan kedalaman tim yang nantinya bakal menguntungkan bagi tim merah putih, yakni agar mampu bersaing dengan negara-negara di Asia. Kelemahan Guinea yang bisa dieksploitasi Garuda Muda. Pertama, serangan balik. Guinea U23 bukanlah tim tanpa celah. Tim besutan Kalba Diawara ini punya kelemahan dalam mengatasi serangan balik lawan. Hal tersebut diakui oleh Kalba Diawara yang menyebut timnya kerap kecolongan dari situasi serangan balik, yakni akibat kurang fokus dalam permainan. Kalba Diawara mewanti-wanti dengan sangat agar pemainnya tidak kebobolan lebih dulu saat melawan Indonesia nanti. Berkaca pada riwayat Guinea U23 di Piala Afrika U23 kemarin, meski mampu mencetak total 5 gol namun mereka kebobolan 4 buah gol. Kedua, kurang kreatif. Meski lini serangnya banyak diperkuat oleh pemain top, Kalba Diawara juga menyebut Guinea U22 memiliki kelemahan dalam menuntaskan peluang. Menurut ex pemain Arsenal dan PSG itu, Guinea U23 harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun saat menghadapi Timnas Indonesia U23. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia U23, yakni untuk mencegah lawan mencetak gol dan memanfaatkan serangan balik cepat guna menjebol gawang lawan. Ujian untuk Indonesia pun dilontarkan, di mana Kalba Diawara mengakui bahwa tim yang memiliki ciri khas wakil-wakil Asia pada umumnya mulai dari organisasi permainan hingga semangat juang. 3. Kerap melakukan pelanggaran. Di Piala Afrika U23 2023 kemarin, Guinea U23 mendapatkan hukuman penalti sebanyak 2 kali dari 5 pertandingan yang dilakoninya. Uniknya 2 penalti itu datang di laga kontra Maroko dan terjadi di babak kedua, atau saat energi Guinea U23 mulai terkuras dan kehilangan konsentrasi. Dengan fakta tersebut, Timnas Indonesia U23 bisa memanfaatkan kualitas individu para penyerangnya agar dijegal para pemain Guinea U23 dan mendapatkan hadiah penalti. Khususnya Rafael Strike yang bisa melakukan gerakan cerdik dan memancing emosi lawan. Garuda Muda asas skill di sesi latihan, Rafael Strike cetak gol indah. Timnas Indonesia U23 harus mematangkan persiapan jelang menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Sintayong telah menjalani latihan sejak Senin kemarin. Berbagai menu pun telah diberikan seperti recovery hingga mematangkan taktik dan individu.
Dalam latihan terbaru, tampak rekaman latihan Timnas Indonesia U23 menayangkan Marcelino Ferdinand turun dari bus Timnas dengan tersenyum di susul Witan Sulaiman dan Rafael Struijk. Hal itu membuktikan bahwa Marcelino telah bangkit dari kesedihan akibat hujatan dari netizen tanah air. Selanjutnya, di sisi lain terlihat Nathan Joaon berdoa sebelum memasuki lapangan Steve Leo Lantrins dan Muhammad Ferrari yang berbicara ke arah kamera. Kemudian terlihat pula Muhammad Fajar Fatur Rahman, Doni Tri Pamungkas, dan Rehan Hanan yang melakukan doa sebelum memasuki lapangan. Para pemain Timnas Indonesia kemudian terlihat melakukan pemanasan dengan jogging bersama mengelilingi lapangan. Pada cuplikan berikutnya terlihat Marcelino yang menunjukkan skill juggling. Setelah itu, skuad Garuda terlihat melakukan permainan small-sided game atau kucing-kucingan alias rondo. Tampak Rizky Ridho ikut dalam permainan rondo tersebut. Kemudian dalam cuplikan berikutnya terlihat Pratama Arhan yang sedang mengasah kemampuan menggiring bola lalu melewati rintangan. Hal yang sama dilakukan juga oleh Hoki Caraka. Lalu video latihan Timnas Indonesia U23 tersebut ditutup dengan finishing gemilang dari Rafael Struijk dalam materi latihan umpan silat. Sintayong sendiri mengakui bahwa Garuda Muda mengalami banyak kendala selama menjalani latihan di Paris, seperti masalah cuaca, kebugaran hingga kualitas lapangan yang tak sebaik di Qatar. Kendari demikian, Sintayong menegaskan bakal berjuang keras memaksimalkan persiapan Timnas Indonesia U23, yakni guna mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 dengan menyingkirkan Guinea.